Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Ahmad Sirkonga, dan sudah hadir Sobat PPATK, narasumber kita, Brigjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto. Beliau baru saja diangkat oleh Bapak Kapolri menjadi Direktur Tindak Pidana Khusus ya, di Pak. Ya. Baris Krim Polri. Begitu ya Pak Wisnu ya? Betul Bang Fiul. Ya. Sobat PPATK. Siap Pak. Wisnu ini juga baru dianugerahi pangkat Brigjen oleh Pak Kapolri ya. Siap, ya Pak. Selama masa karir beliau di Polri itu banyak di bidang serse ya. Betul Pak. Nah, baik Pak Sobat PPATK, kita elaborasi lebih jauh ya. Sebenarnya apa sih tugas, fungsi, dan kewenangan dari Dirtipidetsus? Dan Pak Wisnu mungkin jelaskan ke Sobat PPATK temuan-temuan besar ya yang dapat didapatkan ataupun dibongkar oleh Baris Krim, khususnya Dirtipidetsus selama tahun 2021 ini. Silakan. Ya, masih Bang Fiul. Jadi sebelum saya menjawab tuh, ya, apa yang menjadi trending topik kerjasama Polri dan PPATK, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri, Bang Fiul. Ya. Jadi saya ini Wisnu Hermawan, pangkat Dirjen, tadi disampaikan Bang Fiul. Saya di Baris Krim sini, khususnya di Eksus, sudah sejak tahun 2009. Oh. Kanit dulu saya masih menjadi kanit perbankan. Iya. Saya sekolah Sespim, setelah saya jadi setelah itu Kapolres di Tulungagung 3 tahun. Setelah itu balik lagi ke Baris Krim. Yeah. Jabat di Kasubdit di 2 tempat, namanya uang palsu dan Kasubdit Indak Industri Perdagangan. Setelah sekolah lagi, Pak Fiul, sekolah seperti masuk lagi sini jadi wadir. Nah, ya wadir. Dan setelah wadir jadi sampai ke direktur sama dengan Pak Ivan dari awal dari kanit, Kasubdit, wadir dan direktur. Ini yang menjadi latar belakang saya kenapa Pak Kapolri atau pimpinan kami membuat satu perencanaan bahwa salah satu direktur di tindak pidana ekonomi ini harus pernah menduduki jabatan di Eksus. Kemudian karena kan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini kan khususnya itu di mana? Ya tanya. Kok ada khususnya? Ya kan? Khususnya di tindak pidana pencucian uang. Oke. Itu pada tahun 2004-2005 pada saat PPATK dibentuk itu tahun 2002 itu belum namanya Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, setelah itu dibuatlah namanya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khususnya adalah money laundering ataupun TPPU sekarang. Jadi, apa sekarang ada nama Dirtipidetsus. Nah, itu Pak. Dirtipidetsus. Kita balik lagi kepada tugas tanggung jawabnya bahwa Direktorat kami ini khususnya Subdit TPPU mempunyai tugas dan fungsi. Apa fungsinya khususnya dengan PPATK? Karena Subdit TPPU itu menjadi corong. Bahasa Indonesia aja yang paling gampang adalah penyambung lidah. Antara PPATK dengan Polri. Jadi hubungan kerjasama antara PPATK dengan Polri kita awalnya dari subdit kami ini, namanya Subdit TPPU atau namanya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Semua LAH, kemudian permintaan terkait dengan TPPU semua ada di kami. Nah, karena kerjasama kami dengan PPATK yang sangat erat, sangat baik dan sangat efektif, beberapa kasus yang ada di kami sangat cepat dibuktikan dan sangat cepat diungkap. Contohnya, ya kemarin pada saat 2-3 bulan lalu kita berhasil membongkar beberapa kasus yang korbannya dari luar negeri, dari Belanda, dari Italia, dari Amerika, melalui jalur informasi dari teman-teman PPATK. Dengan cepat menginformasikan kepada kita pun cepat berhasil mengungkap dan mengamankan
barang bukti ataupun uang yang belum digunakan oleh para tersangka. Itu dalam kasus bisnis email compromise ya. Betul sekali, ya. Banyak Ya. sekali kita terima itu, ya, dan beberapa penghargaan telah diberikan pada kami dari Duta Besar Belanda, Duta Besar Amerika, Duta Besar Italia pada kami, kecepatan kami pengamanan uang hasil kejahatan. Jadi yang dipentingkan dari teman-teman pelapor di luar negeri adalah bagaimana polisi mengamankan uang itu tidak habis, tidak hilang. Kita berhasil mengungkapnya dan kita berhasil juga menangkap pelakunya. Terakhir, ya Bang Fius, itu kita berhasil mengungkap dan memblokir dan menyita saat ini adalah tindak pidana asalnya adalah tindak pidana penjualan obat-obat palsu yang dilakukan oleh GP. Nah, sebelum obat palsu nih Pak, ya. Itu modus dari bisnis email compromise itu seperti apa Pak? Jadi bisnis email itu berawal dari informasi yang salah yang diterima oleh para pengusaha di luar negeri. Yeah. Penjahat yang ada di Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya itu masalah obat dan obat COVID ya dan alat kesehatan, menyampaikan bahwa di Indonesia perusahaan ini mampu ataupun dapat memberikan alat kesehatan dengan cepat dan baik kepada perusahaan yang ada di luar negeri. Dia membuat profil begitu bagus, membuat seolah-olah aja benar lah perusahaan itu. Tetapi setelah uang dikirim dari luar negeri, ternyata palsu semuanya. Nah ini apa yang berkembang kemarin, tapi setelah kita selalu menginformasikan, mensosialisasikan terkait dengan hal ini, bulan ini kami nggak ada laporan itu Pak. Apa banyak yang bisa diselamatkan itu Pak? Dari hal tersebut Pak, tindak pidana money laundering, yang paling penting adalah satu Pak, uang diselamatkan. Nah, itu. Uangnya diselamatkan, ya kan? Mereka dari pelapor yang ada di luar negeri, dia nggak memikirkan siapa sih tersangkanya, tidak. Tetapi yang dia pikirkan, bagaimana uang yang pernah saya kirim ke Indonesia dapat dipetek lagi kembali ke mereka. Satu, Pak Bang Fius, ini korbannya ada di Amerika. Dia malam itu kurang lebih jam 11 malam saya dapat informasi bahwa dia mengirimkan sejumlah uang kepada perusahaan di Indonesia yang kurang lebih sekitar 10 miliar atau 11 miliar. Ternyata bodong lah, palsu. Malam itu pun saya sampaikan kepada tim, coba didik dulu langsung malam ini. Malam ini bergerak dan pagi kita dapat pelakunya. Dan untungnya masih terselamatkan itu 10 miliar sekian. Masih baru diambil karena dia pola pengambilannya melalui ATM. Nah, dengan dana yang kita simpan itu, yang kita dapat itu dan kita blokir itu, saya sampaikan ke teman-teman di Kedutaan Besar Amerika. Bagaimana saya meminta laporan ataupun pengaduannya. Rupanya dari pihak mereka meminta saya tidak memasalahkan masalah orang atau pelakunya. Yang saya masalah adalah uangnya kembali lagi ke Amerika, itu kan. Nah, sementara kami kan harus bisa membuktikan pelaku kejahatan itu. Hasil dari diskusi kami dengan teman-teman FBI di kedutaan, dengan Kabar Reskrim, dengan wasdi kami, mereka diinginkan adalah uang yang ada di Indonesia ini dapat dikembali kepada korban di Amerika. Untuk itu hasil keputusan bersama akhirnya kami berkat bantuan dari teman-teman PPATK berhasil mengirimkan kembali uang tersebut, ya meskipun dengan uang itu dibalikan, ya kita nggak bisa memproses kembali, gitu Pak. Ini yang kadang-kadang juga menyulitkan kita Pak, ya menyulitkan kita untuk menindak kalau yang diinginkan oleh teman-teman ataupun dari orang-orang luar negeri itu adalah uang kembali. Nah, itu Pak. Seberapa canggih Pak Wisnu para pelaku kejahatan ini melakukan kejahatan? Kalau canggih Pak, ya saya sih beberapa kali kasus yang seperti ini, sepanjang itu cepat informasinya, Bang Pius, cepat informasi pada kami, karena kita mengungkap itu. Maka saya sampaikan kepada teman-teman kemarin, tolong kalau ada informasi itu secepatnya informasi kami, ya supaya kami bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Karena kita punya alat, kita punya anggota yang betul-betul luar biasa, dan kita punya moral yang baik untuk bisa mengungkap. Itu aja. Ya, artinya seberapa canggih pelaku kejahatan
itu Polri bisa ungkap. Masih terungkap, Pak. Sepanjang dia menggunakan teknologi. Perhatian Mabes Polri ini terhadap tindak pidana khusus, khususnya pencucian uang begitu tinggi ya, sampai ada direktorat khusus gitu loh. Ya, jadi terkait TPPU ini Pak, Iya, juga dengan teman-teman di PPATK, kita mensosialisasikan, memberikan pendidikan kepada penyidik yang di daerah. Sekarang teman-teman yang penyidik di daerah pun sedang memahami. Ya, jadi kalau buat laporan polisi langsung ditempel dengan TPPU. Nah, gitu kan. Hanya masalah kebetulan tuh teman-teman PPATK menjawab permintaan inquiry dari teman-teman penyidik, ya kan Pak. Tapi saya sampaikan bahwa apabila ada tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat, coba sekarang ini tempat terapkan TPPU. Narkoba pun saya sudah menerapkan Pak TPPU Pak, narkoba Pak. Dari cybercrime juga menerapkan TPPU misalnya. Jadi ini yang salah satu jalan untuk mendapatkan aset kembali. Ini Pak, kami sangat penting berhubungan, berkoneksi dengan teman-teman PPATK. Tadi Pak Wisnu sebutkan bahwa ada lagi kasus yang besar terkait dengan perdagangan obat ilegal, itu seperti apa Pak? Baik Pak, itu juga kasus yang cukup besar yang kita berhasil mengungkap. Iya. Awal dari informasi dari teman-teman PPATK. Saya sampaikan tadi bahwa koordinasi kami, kerjasama kami bukan saja pada level atas, bukan saja pada level formal, yang lebih baik kita hubungan informal. Pak, ada informasi ini, ayo kita tim gabung. Langsung kita ungkap. Cuma semalam Pak. Semalam kita ungkap ya bersama-sama dengan teman-teman PPATK, tim analis pun langsung digabungin ya. Ada beberapa itu dari PPATK itu beberapa wanita yang ikut gabung Pak, ikut lidik ke sana dan dengan kerjasama yang sangat baik kita mengungkap perkara tersebut. Awalnya itu si namanya tersangka itu DP ya, DP itu domain siapa ya? Poinim ya. Dia itu melakukan kegiatan penjualan obat-obat tanpa register dan dapat izin edar. Tapi obatnya asli. Asli dari luar negeri, tapi tidak, kalau masuk ke Indonesia wajib ada izin edar. Iya. Tapi dalam pelaksanaannya, selain dia mengedarkan obat-obat tanpa izin edar, juga obat-obat berbahaya. Contohnya obat untuk aborsi. Kan tidak boleh sembarangan. Dia jual di suatu toko atau suatu perusahaan toko ya, farmasi di daerah Mojokerto. Dan sana akibatnya meninggal dunia. Dia dihukum sudah sidang, dihukum dengan perbuatan tindak pidana obat palsu. Ya, Pak, karena obat itu sebetulnya itu bukan palsu, tapi asli, tapi tidak ada izin edarnya. Nah, yang menjadi masalah Pak waktu itu adalah dia mengatakan, Pak, uang saya ini sebagian uang bersih. Iya. Ya, sebagai uang bersih, tidak semuanya kotor Pak. Dari mana saya jual obat? Dari mana saya jual obat? Dapatnya 530 miliar sama 500 miliar lah. Dari mana? Saya bilang, Mbak, Bu, Pak, saya bilang gitu. Namanya pencucian uang itu merubah seolah-olah uang yang tadinya uang jahat atau uang hitam dicampur dengan jadi orang jadi bersih. Iya. Bisa kita memilah-milahkan kantong ini, oh yang uang jahat itu dari rumah itu cuma 100 miliar, pas miliarnya uang bersih, nggak bisa, saya bilang. Dulu nanti biar hakim yang memutuskan, saya bilang gitu. Kita menyita, kita langsung kirim berkas ke pengadilan. Banyak Pak Vios, Bang Vios ini yang mencoba-coba mengganggu kita, moral kita, dan mencoba-coba untuk ya memberikan impian-impian surga. Itu ada. Ya, Banyak Pak. Acara. Bukan saya mengata, teman-teman juga ada. Atasan di luar Barsim ada. Saudara, udah Pak, bagi dua aja. Yang barang bukti 250 miliar, 250 kita bagi-bagi. Saya bilang, uang siapa? Itu uang kejahatan, saya bilang gitu. Bapak, sebagian ini untuk A, B, aduh Pak, jangan goda saya dengan itu ya. Saya makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ini sekarang dikurangi Pak, cuma pagi sama siang. Nggak muat uang saya banyakkan itu Pak, saya bilang. Jangan goda penyidik, ya. Kasihan penyidik itu.
sudah bekerja keras, dia lurus, masa kita ubah mindset dia menjadi pendidikan kurang bagus. Makanya saya bilang, Mbak, di tim Dexus melakukan proses penyidikan dengan baik dan benar. Apa baik dan benar, Pak? Sesuai aturan saja. Iya, iya. Pak Fius, kalau ada seorang penyidik, dan apa? Masalah kan, Pak? Laporan masalah. Masalah antara pelapor, terlapor. Kan dua-dua itu. Jangan menjadi masalah terlapor dan pelapor itu menjadi masalah penyidik. Kalau penyidik mau mengambil sesuatu dari hal itu. Jangan mencari sesuatu dari perkara. Jangan. Nanti masalah yang orang lain menjadi masalah penyidik. Nah, repot. Makanya saya bilang, udahlah, laksanakan proses penyidikan secara baik dan benar. Anda akan aman. Mudah-mudahan dengan melakukan proses penyidikan yang baik dan benar, permasalahan masalah lain-lainnya aman. Nah, itu Pak, kira-kira Pak. Yang bisa lancar dan selesai dikerjakan ya. Amin Pak. Amin Pak. Amin Pak. Saya itu Pak. Selain itu apa lagi Pak? Kasus-kasus besar yang ditangani dalam tahun ini Pak? Oh. Selain kasus-kasus tadi Pak, banyak juga kasus Pak yang menjadi atensi publik ya. Contohnya masalah pinjol. Pinjol ini kalau lihat dari sekilas, murah ya, 2 juta, 1 juta minjemnya Pak. Kan kecil Pak. Setelah kita buka ke dalamnya, ampun Pak, kita berhasil menyita 217 miliar. Pinjol yang katanya cuma memberikan 2 juta atau 3 juta saja. Kalau itu terlalu banyak dong korbannya Pak? Korbannya banyak Pak, di ratusan orang yang lapor saya. Tapi yang kita akan sikat ada siapa pemain di balik itu, perusahaan apa, ya kan, leading Pak Topnya siapa. Kita berhasil mengungkap dari hulu ke hilir, artinya dari mulai pemain DC-nya yang memberikan sponsornya, kita juga berhasil mengungkap siapa yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan penghinaan, kita juga berhasil mengungkap siapa perusahaan transfer dana. Kita juga bisa mengungkap apa sih lewat jalur apa, payment gateway-nya lewat mana, bahkan kita bisa ungkap siapa penyalur dananya. Dari mana datanya? Ya teman-teman PPATK membantu kami. Ya, Pak, ini transfer dana ini pemain ini dapat. Dan sekarang saya tahu bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari luar negeri yang notabene-nya dalam tanda kutip uang hasil judi. Jadi dibersihkanlah di situ. Ya, Pak. Nah ini juga berkat bantuan dari teman-teman PPATK, Pak. Kalau nggak ada teman-teman PPATK yang membantu kami terkait transaksi keuangan teman-teman para pelaku kejahatan pinjol ilegal, belum terungkap Pak sekarang. Karena kerjasama tadi Pak, kita berhasil mengungkap 217 miliar Pak. 217 miliar. Dan bukan uang kecil itu, uang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bisa cerita siapa penyandang dananya itu Pak? Yang kita ungkap penyadarnya dari China Pak. Oke. Dia menggunakan satu emiten ataupun perusahaan transfer dana, ya, dia kirim ke China dari sana, dia buatkan ke rupiah, dia olah lagi, dia cuci di sini dan balik lagi ke China. Sebetulnya kalau lihat dari transaksi sih ini masih dalami Pak, mudah-mudahan keluar dalam waktu dekat. Informasi yang kita terima, dana yang dikirimkan untuk kegiatan pinjol ilegal ini kurang lebih 1-2 triliun. Sebagian dari dikirim kembali ke China sebagian. Ya, jadi ini banyak yang terlibat di sana Pak. Siapa Pak? Gimana Pak? Yang terlibat di pinjol itu sendiri. Jadi pinjolnya ini Pak, unik. Ya, kenapa saya unik? Pinjol ini ada di kita dalam suasana pandemi COVID-19. Iya. Tiba-tiba malam hari ataupun sore hari ada keluarga kita yang sakit, tentunya karena mencari bagaimana pendanaan. Kalau kita pasti nggak punya uang, cari ke siapa? Paling cepat, paling mudah, paling efektif adalah pinjol, kan gitu Pak. Saya tinggal foto KTP, KK, ya kan, nomor rekening, dapat tuh 1 juta 2 juta, bisa ke. Nah, tapi masalahnya pinjol itu ada yang legal dan ilegal. Yang ilegal itu apabila dia nggak bisa bayar dalam waktu tertentu, dia akan mengancam, menyedot datanya dia dan memberikan ancaman bahkan hinaan-hinaan kepada si peminjam pinjamnya pinjol tersebut. Nah ini kemarin saya sampaikan buat teman-teman dari info dari dari perbankan Pak, ayo
kita sama-sama memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan uang, tapi aman dan harus bayar. Saya sampaikan harus dikembangkan nih. Nah, kemarin saya bertanya sama bertemu dengan direktur pusat Mandiri di Rut Mandiri, mereka sudah mulai Pak membuat program untuk memberikan pinjaman yang cepat tetapi aman. Itu bagus. Nah, bagaimana nih ke depannya Pak mengantisipasi supaya tidak banyak lagi korban dari pinjol ilegal ini Pak? Caranya gini Pak, pertama kita tutup jalannya. Apa jalannya? Semua pinjol pasti menggunakan namanya payment gateway. Saya katakan, payment gateway-nya ada 15 yang berizin ada di BI. Saya sudah katakan perusahaan-perusahaan transfer dana. Karena tidak mungkin tanpa ada perusahaan transfer dana, dia bisa mengirimkan uang ke masyarakat dan menerima uang masyarakat. Saya petakan. Saya sampaikan juga kepada teman-teman OJK. Pak OJK, tolong jangan Anda melihat orang-orang atau perusahaan yang terdaftar. Anda rangkul juga yang tidak terdaftar supaya terdaftar. Ya kan gitu Pak. Permudah, tapi bisa diawasi. Gitu. Jangan di istilahnya kalau jadi, kan ini Pak antara yang terdaftar dan tidak terdaftar beda Pak. Yang terdaftar cuma 107, yang tidak terdaftar ada 1000 lebih. Gitu. Ya coba buka izinnya itu dipermudah tetapi diawasi. Nah gitu Pak. Karena pinjol ini ke depan orang akan menggunakan teknologi untuk mendapatkan uang atau menerima uang. Nah, saya sampaikan nanti kita ke depan Pak, karena kita harus berkolaborasi dengan teman-teman keuangan lainnya bahwa nanti buat sistem bahwa nanti tidak ada lagi namanya pinjaman harus datang ke kantor bank, nggak usah, yang penting dia jelas, sejarahnya jelas, ya kan, pekerjaannya jelas, nah, gitu. Jadi kalau memang pekerjaan jelas, contoh saja, kalau saya pinjam uang 2 juta, 3 juta, pasti diberikan. Kenapa? Karena saya punya gaji, saya punya perusahaan, saya punya kantornya, ya, pasti dibayar gitu. Itu yang perlu diletakkan Pak, perlu diletakkan supaya ini ke depan jangan lagi tadi pinjol yang ilegal yang mencemari ataupun mengancam para peminjam-pinjam tersebut. Ya, Bang Fius, gitu, Bang Fius. Kalau dari evaluasi Pak Wisnu ya, terhadap kerjasama yang sudah berjalan cukup baik dengan PPATK, pada hal mana yang perlu kita kembangkan dan optimalkan lagi nih Pak Wisnu? Saya sangat sepakat, sangat mendukung adanya GoMM. Sangat sepakat. Kenapa? Saya sangat sepakat dengan teknologi. Di akhir tahun saya mengecek bank-bank mana yang untung di tengah pandemi. Semua bank himbara rugi. Kenapa rugi? Karena dia menyalurkan uang ke UKM, tidak bisa balik. Ada restruct. Ya. Rugi. Tetapi di semua bank itu yang untung cuma satu, Pak. Kenapa? Bank BCA. Tanya sama orangnya, sama orang BCA itu, Pak, kok bisa untung sih BCA? Iya Pak, karena kita mengedepankan AI. Ya, Pak. AI itu teknologi artificial intelligence. Kenapa teknologi? Kita nggak pusing Pak, membayar orang, nggak pusing. Nanti kita cukup satu kantor saja Pak, punya BCA sama di Jakarta. Semuanya menggunakan teknologi. Teknologi ataupun sistem yang dibuat oleh teman-teman ML, GoML itu sangat baik. Tidak perlu lagi ketemu orang, Pak. Dan terdata, terrekod, ya kan, dapat dilihat riwayatnya. Makanya saya bilang, kalau dia menggunakan teknologi, pasti bisa terrekod, pasti dia terdata. Kalau kita taruh kertas, itu 20 tahun, 30 tahun mungkin rusak, Pak. Teknologi enggak. Bilang, dan rawan juga penyimpangan, Pak ya. Ya. Kalau dia penyimpangan gampang dibuka, makanya hati-hati menggunakan handphone, Pak, gampang dibuka, gitu loh. Jadi kita gampang buka di pada handphone. Kalau kita sudah nggak pakai, ya jangan dijual. Data bisa sedot lagi datanya, gitu loh. Iya. Jangan dijual. Jadi kalau bisa simpan aja atau dibuang sekalian lah. Karena data handphone itu semua bisa diambil, dihapus bisa ambil lagi. Gitu. Teknologi kita, alat kita Pak yang baru dari beberapa negara luar sudah bisa melihat itu Pak, sudah bisa memantau semua kegiatan riwayat dari handphone, media sosial, lain-lain lah, terkait dengan sosial media kita bisa ambil.
Makanya saya sampaikan, saya mendukung tuh BUMN. Saya pun akan membuat sistem yang gampang dipantau. Kalau kita bersih, kenapa kita takut? Atau risih Pak tadi Pak ya? Saya buka ya kan, dimanapun kan bisa saya namanya kayak gini Pak. Saya di sini, Bapak di sana, bisa komunikasi, bisa didengar oleh teman-teman yang lain kan, teman-teman sobat PPAT yang lain ya kan. Ya, karena saya teknologi, buka saja. Bapak mau lihat Pak, kalau contohnya Bapak mau lihat kasus saya sampai di mana, buka aja tuh nanti saya buat tuh sistem saya itu. Silakan dibuka, tapi yang berhak membukanya. Gitu. Saya akan sampaikan ke teman-teman pendidik saya bahwa udahlah bersih aja, aman tuh katanya. Gitu Pak Yus. Saya akan ikutin tuh, kalau BUMN itu kasih ikutin tuh sistem itu. Saya lagi rancang ya, tapi yang mudah untuk teman-teman penyidik. Jangan dibuat sulit Pak. Wah ngisi ini sih nggak usah. Nanti sistem saya semudah Anda mengirim WA. WA kan gampang Pak ya. Kirim WA, kirimnya gampang. Semudah Anda mengirim WA. Biar nanti sistem yang mengelola supaya kita menjadi bahan yang kita maui. Jadi jangan kita persulit juga teman-teman penyidik itu. Kirim ini, kirim ini. Pusing nanti Pak. Banyak WA saya izin komandan hasilnya ini. Itu cuma itu. Tapi oleh sistem akan dirubah menjadi sistem yang gampang dicerna dan dibaca. Itu Pak Fiul untuk perkembangan yang akan datang. Sebagai penutup nih Pak Wisnu, apa masukan ya ataupun pesan lah buat para sobat PPATK agar sobat PPATK ini terhindar dari pinjol ilegal misalnya, atau sekarang banyak juga di musim pandemi ini menjadi korban love scam gitu ya. Pesannya nih Pak Wisnu. Iya. Saya ini baru nangani nih Pak. Nangani lagi saya gelarin tadi itu adalah masalah investasi kesehatan ya Pak, alat kesehatan Alkes. Ya. Alkes itu. Saya pikir kita sama memahami bahwa tidak ada namanya usaha ya bunga di atas 10% atau 20% dalam waktu singkat. Kita tidak boleh serakah. Kita harus memikir sehat lah artinya. Kalau kita mempunyai uang, kita mau masuk ke investasi, pikir dulu sah tidak legalitasnya. Kemudian jangan kita sembarangan dia itu bunganya sekian persen, ya itu bahaya. Itu masih bohong Pak. Ya. Ini yang saya tangani Pak. Lagi saya tangani saat ini 1,2 triliun korban ya Pak. Dia modalnya apa? SPK palsu. SPK dari Dinas Kesehatan akan memberikan alat kesehatan. Ternyata palsu semua itu Pak. Surat perintah kerja Pak ya? Iya, SPK palsu Pak. Surat perintah kerja, alat kesehatan dalam rangka pandemi. Itu adalah menarik. Uang taruh situ, Anda taruh uang per paket satu ada 2 juta, untungnya 600.000. Mana ada Pak uang masukin 2 juta, untungnya 600.000. Jadi 2,6 juta dibalikin ya. Kan nggak mungkin Pak. Yeah. Paket apa itu gitu kan? Tapi karena orang masa sudah, wah hebat juga ya. Saya taruh 100, berarti saya taruh 200 juta, dapatnya 60 juta. Kan seneng nggak Pak? Tambah lagi panggil saudara-saudaranya, teman-temannya, ayo pakai 2 miliar, dapatnya 600 juta. Kan enak Pak dengar ya Pak? Iya. Untuk semua, kabur ya Pak, hilang. Hati-hati itu masalah itu. Hati-hati. Tapi saya sampaikan, kami dari Polri, teman-teman dari PPATK, dari Sobat, kerjasama. Ya, saya terbuka dan saya lihat Ketua PPATK Pak Ivan terbuka sama saya, dan saya dan Pak Ivan sama berawal dari bawah gitu. Dan saya tahu karena saya dulu periksa dari awal di bawah, saya tahu bagaimana tindakan-tindakan penyidik yang mulai Kanit, Kasubdit sampai ke Wadir, dan saya tahu juga bagaimana penanganan yang bisa cepat, efektif dan efisien. Demikian Pak Fius untuk penutup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Pak Wisnu. Cukup banyak informasi dan pencerahan yang didapatkan oleh Sobat PPATK ya. Nah, semoga kita sehat dan bahagia selalu, dan salam buat teman-teman di Dirpidetsus Bareskrim Polri. Amin Pak Fius. Salam. Kalau bersih, kenapa harus risih?